Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode Inspire Homes kali ini kita mendatangi sebuah rumah yang lebar 7 meter tapi punya inner court dan cakep banget. Kita ketemu sama ownernya, yuk, let's go. Perkenalkan, saya Acep Amiruddin. Saya Rima Purnamasari. Selamat datang di Rumah Sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Acep. Siap, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terima kasih boleh datang ke sini. Ya. Boleh menggerebek rumahnya. Oke, Kang. Ya. Sebelum kita ngobrolin tentang rumahnya, aku pengen tahu dulu luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Tanahnya itu 140, bangunan tuh 150. Ke belakangnya 7 kali 20 ya. Oke. Dan ini yang seperti yang aku bilang di awal, menariknya ada inner courtyard-nya di dalam ya? Di dalam ada tempat ngopi, ada seperti kafe lah. Waduh. Katanya Ala-ala kafe gitu. ya jadi spot favoritnya beliau juga nih. Nah, ini kita ngobrolin desainnya nih Kang. Ini gimana ceritanya? Kok tiba-tiba yang di lantai 2 ini seperti ada sisiknya di fasadnya? Oh iya. Jadi memang kita tuh cari referensi gitu ya di YouTube, di Instagram, dan juga ada rekomendasi dari arsitek. Oke. Gitu. Makanya kita kepincut tertarik sama desain ini gitu. Oke. Ini pakai apa Kang tadi? Hard flake. Hard flake. Ya, Oke. hard flake itu sejenis kayak triplek tapi lebih tebal lagi. Oh, jadi dia bisa disusun seperti Disusun itu ya seperti bentuknya. itu ya bentuknya. Cocoknya Cocok sama motif ini, seperti motif ini. seperti ini. Kayak apa? Sisik ular ya kan? Ya. Tapi bagus sih, bagus. Dan warnanya juga, warnanya itu apa ya? Kayak abu-abu tapi kayak hijau ya? Kayak hijau ya. Jadi warnanya itu pakai Nipe 2000, kodenya itu oyster. Oke, nah karena tadi udah di-mention juga sama arsitek-arsitek. Siapa sih Kang arsiteknya? Arsiteknya itu Kang Rifki. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ada yang mau nanya juga ke arsiteknya bisa. Ya, boleh nanti kita kasih kontaknya. Oke, terus kita lanjut lagi nih Kang. Ini kan kalau aku lihat dari depan, sepertinya sini ada celah ya. Ya. Tapi sebelah sini juga ada celah karena dinding yang sebelah atas juga nggak nempel sama tetangga. Ya, betul nggak nempel. Kurang lebih kalau sebelah kiri ini 1,5, kalau yang sebelah sana setengah meteran lah. Oke. Jadi bangunan yang dipakai itu terhitung 5 meter, 5 meter aja. Efektifnya bangunannya 5 meter ya. Jadi 2 meternya itu di samping kiri, samping kanan. Oke. Nah, kita lanjut nih Kang ke sini. Oke, dan di sini adalah area carportnya. Ya. Cuman yang aku tertarik juga, ternyata si pilar strukturnya ini ditaruhnya di pojok kanan kiri ya. Jadi seolah-olah seperti nggak ada pilarnya di tengah-tengahnya sini ya. Jadi penyangga yang di sebelah kanan di sana itu nempel dengan tembok. Jadi nggak kelihatan ada. Tapi kalau yang ini sengaja dibuletin gitu. Uniknya seperti itu. Nggak tahu ini menyerupai pohon gitu atau gimana. Jadi dikasih desain seperti ini dan kita suka gitu. Karena seperti satu tiang tapi menyangga seluruh bangunan gitu. Dan teman-teman pasti juga salah fokus sama ini. Ini apa ini? Ini pembuangan air nih, talang air dari atas. Tapi sengaja dibikin warnanya kuning ya. Nyentrik ya, satu aja ini. Oke. Dan teman-teman juga pasti melihat nih kan kalau di lantai carportnya ini pakai batu andesit. Iya, batu andesit. Ini ukurannya 15 kali 15 sih. Nah, kita bahas area sini dikit deh Kang. Ini apa nih ceritanya Kang? Ini apa? Yang ini kebetulan ini tuh tempat paket. Jadi tukang paket ngirim bisa langsung disimpan di sini. Cuman karena memang penutupnya belum ada, belum jadi belum bisa dipakai ini. Kalau ini tempat sampah. Tempat sampah. Jadi kita semua sampah yang dari dalam rumah tuh masukin ke sini, dan yang ngambil langsung dari sini. Nah, oke. Langsung ini depan sini. Yang ngambilnya. Di sini ngambil. Oke. Dan sengaja finishingnya dibedain ya Kang ya? Bedain ya. Betul. Menarik.
Nah, untuk pagernya ini nggak yang terlalu tinggi juga ya, Kang ya? Iya, betul. Ya? Kita ratain sama tiang tempat sampah ini gitu. Oh, oke. Biar sejajar, nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kan nggak estetik nantinya. Baik. Oke, di sini aku melihat sudah ada beberapa spot yang menarik. Cuman yang pengen aku bahas dulu, di sini ternyata ada yang dibikin segitiga. Dan kalau kita tarik ke atas, sama gitu ya? Sama juga, iya. Nah, jadi tadinya yang atas itu atap yang tembus pandang, sering kotor, makanya kita ganti langsung pakai yang tertutup gitu. Jadi udah nggak langsung kelihatan lagi ya, tapi masih cukup terang karena sini bukan, situ bukan juga ya. Betul. Dan ada tempat untuk duduk-duduk. Ini bangku ceritanya untuk area santai kah? Area santai untuk apa? Pakai sepatu, buka sepatu kita di sini. Ini juga ada tempat penyimpanan sendal, sepatu. Kalau kita habis pulang kerja langsung buka sepatu di sini. Ini juga lucu nih lampunya. Lampu lucu, keren. Nah, ternyata di bagian sini juga ada roster ya. Ini untuk menyambungkan udara dari dalam keluar. Dari dalam keluar ya, betul. Oke. Nah, ini ke pintu utama. Ini warnanya ini ya Kang ya, emang hijau gitu ya. Hijau army gitu ini. Oke, adakah cerita khusus mungkin Kang dari si pintu utama ini, atau ya udah pengennya motif yang kayak gini aja gitu? Iya, jadi memang di desainnya itu langsung plek warna ini gitu. Jadi antara putih dengan hijau warnanya itu mencolok gitu. Kontras gitu. Oke, boleh kita masuk Kang? Boleh, silakan. Oke, sekarang kita bahas dalam rumahnya sama Teh Rima ya. Nah, ini pas masuk sebelum ke sana ini ketemu pintu dulu nih. Iya. Ini ada pintu apa? Ini tuh sebenarnya tadinya kita pengen pintu kamuflase. Cuman katanya karena pakai motifnya ini kan jadi dibikin bingkai aja. Nah, kalau dibuka ke dalam itu ini buat penyimpanan tempat helm dan sepatu. Sama jaket-jaket yang habis dipakai dari luar itu nggak masuk ke dalam gitu. Jadi disimpannya di sini semua ya. Betul. Wah, rapi banget dan ngumpet juga sih karena kamuflase ya. Tadi pas ditutup menyatu ya. Iya, kalau yang nggak ngeh sih kayaknya dilewat aja gitu. Dilewat aja bener. Nah, ini nih pas masuk ke dalamnya nih bener-bener wah, enak banget deh rumahnya. Ini katanya emang sengaja samping kanan kirinya tuh nggak di fullin ya bangunannya ya. Kayak gimana tuh Teh? Jadi kita tuh kan pengennya udara tuh masuk, terus cahaya juga masuk. Jadi siang hari itu nggak pakai lampu. Jadi makanya kita akalinnya karena di sampingnya ada rumah kanan kiri, dikasihlah space ini 1,5 meter dan yang sebelah sana itu 0,5 meter, biar dijadiin ada taman gitu Mbak. Yang di sini taman, yang sebelah sana untuk serapan air. Wah, tapi emang sih dengan adanya bukaan kayak gini tuh masuk rumah juga rasanya enak ya, lega gitu. Jadi makin luas, terus kita punya view yang bagus juga ya, hijau-hijau. Jadi kalau malam-malam itu sambil nonton di sini ngeliatin tanaman itu wah bisa dibuka banget, ya. Berarti sehari-harinya emang dibuka aja gitu ya. Kalau siang dibuka, kalau malam ditutup, dingin banget soalnya. Oh iya benar-benar. Sini Bandung ya guys, aku lupa. Terus ini di sini dipakein modelnya sliding gitu ya jendelanya. Tapi sebenarnya ini bisa juga buat keluar ya Teh ya? Iya bisa. Ini awalnya tuh aku tadinya minta kayak pintu gitu loh Mbak. Nah cuman ternyata kalau hujan itu selalu tampias kan. Akhirnya dibuat tinggi jadi kayak jendela aja. Cuman masih bisa loncat. Multifungsi lah ya. Iya, dan lagi ini tuh selebar ini cuman kebagi 2 ya. Iya. Ini tuh bukaannya. Nah, warnanya juga ini masih mengikuti warna fasad ya. Iya. Berarti masih sama ya kayak yang tadi itu ya warnanya. Kayak nah di sini living dining kitchen-nya emang nyatu semua ya konsepnya ya Teh ya. Konsepnya open space. Dan warnanya tuh masih konsisten ya, bahkan dibawa sampai ke dapur juga ya, sama semua gitu. Kalau di sini konsepnya seperti apa Teh? Karena kalau di sana kan aku lihat ada bukaan lagi tuh. Iya, jadi kalau di sini itu ini kan khusus untuk kayak keluarga gitu ya Mbak. Nonton TV, terus makan di situ. Jadi kita kalau misalkan ada tamu, nggak kita terima di sini, tapi terimanya di belakang sana. Jadi kalau ini khusus bener-bener kayak untuk keluarga sehari-hari aja gitu. Oh gitu. Jadi untuk tempat bersantai keluarga itu emang di sini gitu ya. Iya, makanya kita kan bagi menjadi 2 bangunan gitu. Oke, karena di situ ntar terpisah ya. Iya, terpisah.
Nah, kalau kita lanjut lagi ke sini, ini meja makannya juga cukup panjang ya Teh. Iya. Maksudnya muat berapa orang nih? Banyak loh, muat Iya, banyak karena orang. kita tuh kebetulan keluarga besar ya Mbak. Jadi kalau misalkan lagi pada kumpul itu segini tuh nggak cukup malah. Makanya udahlah Dibesarin sekalian. Iya, dibesarin gitu ya? sekalian. Terus karena kitchennya juga kita nggak pakai minibar itu kan. Iya, iya. Jadi langsung aja pakai ini gitu meja makan. Jadi semuanya emang ya udah di sini Iya, buat di naruh sini makanan, aja. buat makannya Iya. sekalian. Nah ini juga sebenarnya harusnya di sini Mbak layoutnya itu. Cuman karena anak-anak suka sambil nonton, jadi ya udahlah kita pindahin aja. Makanya lampunya nggak di tengah-tengah jadinya. Oh iya benar. Jadinya agak miring kan. Jadi ya, makannya itu tetap di meja makan, tapi bisa sambil nonton TV Iya, juga. bisa sambil nonton. Jadi nggak di sana gitu ya, makannya Iya, tetap di betul. meja. Oke, kalau misalnya dapurnya sendiri nih Teh, kan aku lihat dia emang punya keuntungan juga ya karena nggak mepet tadi, akhirnya bisa naruh jendela ya. Padahal rumahnya kan nggak di hook ya. Iya. Nah ini sih karena kita tuh kan mikirnya nggak akan pakai cooker Cooker begitu. hood. Jadi otomatis kalau masak takutnya asapnya ke dalam rumah. Terus kalau lagi masak yang bikin batuk-batuk itu kan anak-anak kasihan ya. Iya. Jadi udahlah kita bikin aja jendela di sini biar kalau masak bisa dibuka. Terus anginnya itu langsung keluar, nggak bikin batuk-batuk yang di rumah gitu. Jadi Dan di sini dibuka, di sana juga iya, dibuka. Jadi betul. ngalir ya. Iya. Oke. Ini pakai marmer ya Teh? Marmer ya. Nah, ini tuh sebenarnya warnanya beda ya, Teh ya? Beda. Sama ya, cuman Iya, senada aja gitu senada, ya. iya. Oke, nah ternyata kalau lihat ke sini, view-nya tuh beda lagi ya, Iya, Teh ya. Cuman kayaknya tuh lebih enaknya kita bahas dari luar Iya, ya. boleh. Oke. Jadi ternyata ini tuh dua masa bangunan gitu ya, Teh. Iya. Tapi sebenarnya ini awalnya seperti apa sih kok bisa kayak gini gitu di tengah-tengah? Nah, jadi awalnya itu saya tuh kan dibahas sama arsitek ya, misalkan mau berapa kebutuhan ruangnya. Nah, saya bilang gini, tapi saya minta di tengah itu harus ada ruang terbuka, supaya dalam rumah, tapi kita tuh berasa kayak di luar rumah gitu. Terus pengennya di ruang terbuka itu konsepnya tuh kayak kafe. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan mau liburan ya udah tinggal keluar rumah aja, berasa di kafe gitu. Oh, jadi kalau ngajak liburan ke sini. Iya. Jadi ini kan sebenarnya outdoor ya, benar-benar Iya, outdoor karena outdoor. nggak ada atapnya guys Iya. di sini. Emang berhenti sampai sini yang pertama, terus kedua gitu ya, Iya, dalam sebangunan. betul. Tapi disatuin sama jembatan ini Iya, gitu ya. sama Teh? jembatan. Ini juga request saya sih, karena pengennya ada jembatan gitu, sayang kalau misalkan dibelah gitu aja gitu Mbak. Jadi Nggak walaupun nyambung. berpisah tapi tetap menyatu Iya, gitu ya. gitu. Tetap ada jalannya di Iya. atas. Tapi ini asik banget sih emang Iya. kalau banyak orang gitu ya bisa nongkrong-nongkrong di sini, bisa ini emang tempat bermain anak juga Iya, itu ya. bermain Dan anak. ini yang tadi aku mau bahas dari dalam. Iya. Emang kalau dari luar sini asik banget sih ya. Iya. Kita kayak mau order gitu ya. Iya, jadi bisa sambil. Oke, Kalau kita peragain nih. kalau kalau habis masak tuh udah aja dari sini. Ya, Americano. Iya. Tinggal langsung kasih ke sini gitu. Terus di sini dikasih kursi juga, Iya. bar stool. Jadi emang ala-ala kafe beneran Iya, sih. bener. Dan di sisi sebelah sini ini Yang buat area serapan area air. serapannya itu Iya, ya. ke sini. Enak sih kalau rumah nggak nempel tetangga ya. Iya, Kalau jadi maintenance juga aman. gampang ya. Iya, Kanan kiri betul. misalnya ada kebocoran atau ada Iya. apa, ngeceknya bukan ke rumah tetangga. Iya. Langsung aja dari sini. Iya. Nah, ini juga musolanya emang dari awal di sini desainnya udah musola gitu. Iya, betul, udah musola. Jadi kita minta berapa ruang, terus satu ruangnya itu khusus untuk musola. Gitu. Dan dibedain juga material lantainya. Ketinggiannya juga ya. Iya. Ketinggiannya dibedain. Jadi emang udah. Wah, kalau ada tamu gitu seneng kali ya. Iya, jadi kan nongkrong, makan, iya, sholat di balik sini. lagi makan. Nggak pulang-pulang Iya. ya, Teh. Kalau itu pintu kemana tuh, Teh? Ke kamar mandi, Pintu. toilet. Oh, ada kamar mandi. Iya. Oh, untuk tempat wudhu juga? Iya, untuk tempat duduk. Oh, untuk tempat wudhu sekaligus toilet kalau di belakang sini ya. Oh, oke. Kalau di sebelah sana ada pintu juga? Ada gudang. Ada gitu. gudang, tapi Iya, berantakan. nggak bisa dibuka kata Teh Rima. Oke, baiklah. Lanjut kemana Teh? Datang ke dalam lagi? Ke dalam boleh. Oke, yuk. Ini sebelum naik ke lantai 2, Iya. kita bahas sedikit kali ya area sini. Karena ini menarik juga sih Teh. Ini tuh di sini ada gudang ya? Ada untuk mainan sih Mbak. Mainan anak-anak disimpan di situ. Dan ini tadi kan dibaliknya yang ruangan Iya. penjaket sepatu itu kan.
karena menyatu sampai sini bahkan sampai bawah tangga ini, jadi emang tadi kayak nggak ada pintu ya? Iya, kayak nggak ada pintu. Jadi sengaja sih, karena kan kita maunya ada motif-motif kayu. Nah, udah selaras nih sama meja TV sama meja makan, di sininya kayaknya nggak mungkin kalau polos gitu. Akhirnya jadi dikasih iya, ini kita warna-warna pakai ya? teak wood sih ini tuh. Oke, kita boleh naik ke Boleh, atas. boleh. Wah, di sini dikasih kayak gini ya Teh, biar Iya, nggak polos partisi. aja ya. Iya, biar nggak langsung ke kitchen sih Mbak. Nah, ini juga area tangganya tuh enak ya, bordersnya juga lebar ya. Jadi ketika misalnya berlalu lalang berdua gitu, enak ya? Iya, nggak enggak. tabrakan. Iya. Terus di sininya ternyata ada jendela besar banget di sini. Jadi kita tuh benar-benar pengen memanfaatkan cahaya matahari Mbak, karena kalau pagi kan dari sana ya, makanya jendelanya sebelah sana. Oke. Nah kalau sore itu dari sebelah sini, makanya jadi kalau sore kesini bagus banget nyorotnya. Ada cahaya ilahi Iya. ya. Oke, ini pasti kalau di atas di sini kamar tidur ya Teh ya? Iya, Karena kamar tadi di bawah kan untuk kayak ruang komunalnya. Iya. Wow, luas ya lorongnya Teh. Iya. Dan rapi, semua pintu ada di sisi sini. Tapi sebelum ke sana kita kayaknya ke sini dulu. Ini kalau misalnya kalian lihat juga teman-teman lihat sampai atas ya Teh sebenarnya. Iya. Ini kacanya sampai atas dan ini pintunya warnanya sama juga ya Teh. Ya? Sama, Masih. iya. Oke, boleh masuk? Boleh. Ini kamar tidur Utama. apa nih, Teh? Oh, kamar tidur Iya, utama di sini. Kamar tidur utama. Wah, ukurannya berapa ini Teh kamar Ini tidurnya? ukurannya 5x5 Mbak. Oh, 5x5. Iya, agak lumayan besar sih memang. Belum sama Kita kamar, udah mintanya. sama kamar mandi? Sudah sama kamar mandi. Kalau kamar tidurnya aku lihat emang banyak kayak udah unsur-unsur kayu aja gitu Iya, ya. kalau di sini memang temanya kita pengen hangat ya Mbak. Jadi sudah lantainya pakai SPC, makanya materialnya juga kayak roller bin, terus kasur dan lemarinya juga kita pengennya motif kayu biar senada gitu. Jadi kekayuan semua ya. Iya. Tapi tetap ada warna dikit-dikit gitu. Iya. Di sini ada kuning, ada hijau, masih lah dimasukkan Iya, itu. kuning. Dan di sini ternyata di pojokan ada kamar mandi. Ada kamar ya, Teh, ya? mandi, iya. Wih, kamar mandinya terang banget loh. Iya. Bukaannya besar banget jendelanya di sini. Oh, dia bentuknya tuh memanjang ke sana ya. Iya. Jadi untuk area basahnya di ujung situ. Terus ini area keringnya ya Teh. Iya. Warnanya juga lebih netral ya, maksudnya Netral. abu, putih, Iya. coklat, dan di ujung sini ada wastafelnya. Ukurannya berapa Teh berarti kalau Ini kamar mandinya? 4x1. Oh. Oke, kita lanjut lagi. Kalau di sini tuh emang ya udah konsep lorongnya sini clean aja gitu Iya, ya. clean aja. Karena ngeliat di dindingnya juga nggak ada apa-apa. Iya. Sebenarnya belum sih Mbak. Oh, belum Karena ya? kita masih nyicil kan. Tadinya yang di tangga juga pengen dikasih lukisan, tapi ya nyicil Belum. satu-satu deh. Karena rumahnya ini tuh belum ada setahun Iya, ya jadinya. baru 7 bulan. 7 bulan jadi 7 dan bulan. baru ditempatin juga. Iya. Oh, Tempatin juga. emang kerasa sih rumah baru ya. Tapi di sebelah sini kan pintu semua, yang sebelah Iya. sininya emang buat jendela Jendela. semua gitu Iya. ya. Oke, ini ada apa aja Teh, kita boleh lihat nggak? Ini kamar anak. Pintunya masih sama ya Teh? Iya, sama kita. Kamar samain anaknya semua. ukurannya berapa Teh? Kamar anaknya 2x3. Woi, jendelanya gede banget di situ. Iya. Gitu ya enaknya ya. Iya. Ada dikasih jeda tadi itu, jadi kita bisa naruh jendela juga ya. Iya, biar nggak pengap kan, apalagi anak-anak gitu. Terus kalau anak-anak ini kan temanya nggak kayu Mbak, kayak di kamar utama ya. Jadi kita pilihnya yang aluminium biar lebih awet gitu. Dan lebih itu banyak lebih fun ya, banyak Iya. emang perintilan anak-anaknya. Kalau di tengah ini kamar mandi kan? Ini kamar mandi anak-anak juga. Oh, kamar mandi. Kalau kamar mandinya kurang lebih tapi sama ya Teh untuk penggunaan material lantai dan dindingnya ya. Kalau lantai kita bedain sih Mbak. Oh, beda ya? Yang tadi pakai velino itu agak kasar. Nah kalau yang ini kita samainnya sama tangga, pakai granit roman. Cuman tetap ada teksturnya, nggak bikin licin, tapi nggak terlalu kasar. Nggak Jadi bikin sakit kaki gampang gitu. juga ya Iya, dibersihin ya. betul. Setuju. Oke, nah ini kamar tidur lagi kah? Iya, ini kamar tidur anak sebetulnya. Cuman karena anaknya masih satu kamar berdua, kita pakai untuk tamu. Ukurannya sama kah sama? Sama, ukurannya sama. Cuman kasurnya aja kita tambahin karena kalau tamunya itu suka banyak kebetulan. Keluarga besar ya Teh? Iya, jadi makanya udah biar Tidurnya masuk semua. di situ masuk Iya. semua. Oke, nah ini nih pintunya emang sengaja dikasih pintu kaca aja Iya, di sini iya. ya. Karena kan dari sana nggak ada kelihatan ke sini ya. Nggak apa-apa lah, aman gitu. Kita Pakai melewati kaca. jembatan ini ya Teh yang Iya. tadi kita bahas dari bawah. Tuh, kalau dari sini kita ngelihat ke bawah,
Wah, enak ya. Iya. Jadi udara juga emang ngalir ya dari mana-mana nih. Iya, betul. Ini ada apa aja teh emang kalau di sini? Di sini ada laundry room. Kalau belok kanan laundry room. Iya. Oke. Wah, ini berarti untuk nyucinya. Iya, Ini untuk jemur. Ini untuk jemur, ya. Karena ini sengaja sih aku tutup ya. Tadinya ini nggak ditutup. Cuman kalau misalnya kita lagi pergi kan takut ya. Kalau nggak ditutup takut kehujanan gitu. Makanya kita tutup aja pakai yang transparan. Jadi cahaya matahari masih masuk ya. Masih cepet lah keringnya. Iya, Terus di sebelah gitu. sini juga roster ya. Jadi anginnya emang dari mana-mana sih. Iya, sama menutupi juga sih biar dari sana nggak kelihatan ada jemuran gitu. Setuju. Ini buat nyucinya di sini. Nah, terus kalau di situ untuk nyetrika? Kalau di sini nyetrika, ruang baca, ruang game, di sini ruang serbaguna sih. Kalau kita bilang Campur-campur ya? Iya. Oke, oh jadi nyetrikanya di sini. Iya. Tapi juga ngegame di sini. Dan ada koleksi buku-bukunya taruh sini. Iya. Serbaguna lah ya ini ruangnya ya. Oke, abis ini kita ngobrol-ngobrol bentar ya di bawah. Boleh. Oke, yuk. Selesai sudah house tournya dan kita udah berkumpul nih bertiga nih, Kang Acep, Teh Rima. Saatnya kita interview. Nah, untuk pembangunan rumahnya jadi seperti ini, kalau boleh tahu itu menghabiskan budget berapa sih Kang Teh? Kalau untuk budgetnya ini kita kebetulan pakai kontraktor dan luas bangunan 150 meter persegi ini dikali 4 juta per meternya. Oh masih terjangkau ya, padahal jadinya juga bagus loh ini. Iya. Jadi ini juga sudah cari-cari kemana kontraktor yang masuk ke budget gitu. Karena rata-rata sih di atas 5, di atas ada yang 6 gitu. Alhamdulillah gitu, masuk budgetnya di 4 juta per meternya. Oke, dan itu di luar biaya arsitek sama interior ya betul. berarti? Di luar biaya arsitek sama interior sama peralatan dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, budgetnya kurang lebih segitu. Dan untuk lama pembangunannya? Untuk pembangunannya ini sekitar 7 bulanan. Oh, 7 bulan, cepat juga ya. 7 bulan untuk ya. Dua rumah gini kan, 2 lantai gitu kan. Betul. Jadi overall setelah rumahnya jadi gimana Kang Teh? Puaskah atau gimana? Wah, masih dingin lagi antar. Alhamdulillah puas. Ini rumah pertama kami, juga alhamdulillah terwujud seperti ini gitu, karena ini yang kami inginkan gitu, yang kami cita-citakan juga, dan kami bersyukurlah udah punya rumah seperti ini gitu. Keren banget, menginspirasi ya. Berarti teman-teman kalau ada yang pengen nanya-nanya detail tentang rumahnya, itu bisa nanya kemana, Kang sama Teh? Bisa ke akun Instagram di Rumah Sambung. Oke. Bisa di DM, bisa nanti kita share segala macam informasi, mau kode-kode chat dan lain sebagainya nanti kita kasih. Artinya apa tuh, Kang Teh, Rumah Sambung? Rumah sambung artinya Rumah Sambung itu rumah penyambung silaturahmi sih. Jadi dalam ternyata maknanya. Ini kita ini sering kedatangan tamu-tamu atau mahasiswa, teman-teman yang memang sering datang gitu. Jadi selain nyaman buat kita, nyaman juga buat tamu yang datang gitu. Wah. Ini kalau di tempat ngumpul gitu. Iya. Tempat ngumpul ya. Oke, mungkin cukup sih dari kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima Kang Acep. Terima kasih. Kita udah boleh datang ke sini, dan teman-teman jangan lupa juga subscribe channel kita, follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana, dan Instagram Inspira Homes. Cek TikTok kita juga Inspira Homes dan Wicak Miftah. Dadah, semoga menginspirasi. Nama saya Acep Amiruddin. Saya Rima Purnamasari. Selamat datang di Rumah Sambung. Selamat datangnya kayaknya gak kompak deh, Mak. Iya. Habis